begini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat sahabat Sudah hidup Sunan Zubaidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Kampung Sekitar Kuning. Selamat datang juga kepada yang saya hormati Bapak Miskawi yang akan menjadi narasumber pada dialog pemberdayaan ini. Selamat datang pula kepada sahabat-sahabat yang masih pada waktunya hadir di dialog kepemudaan pada hari ini, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Baik, di sesi dialog ini, pada sesi dialog kepemudaan hari ini akan membahas tentang kemerdekaan sesuai dengan temanya, yaitu menjadi pemuda merdeka di bulan merdeka. Berbicara tentang kemerdekaan, 17 Agustus 2021 bertepatan dengan 76 tahun Indonesia merdeka. Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta sudah menjadi saksi bisu kala itu Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, perjuangan panjang para leluhur dan pendahulu bangsa ini akhirnya mencapai titik cerah dengan dibacakannya teks proklamasi. Walaupun Indonesia sudah merdeka 76 tahun lalu, bukan berarti kita sebagai generasi muda sudah tidak memiliki peran dan tanggung jawab lagi. Nah, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam misi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita lihat sekarang, para pemuda justru acuh dan lebih bermain sosial media atau scroll Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya hingga lupa sama waktu ya. Itu semua merupakan ancaman yang begitu jelas dari bangsa kita. Jika bangsa kita sibuk dengan, jika pemuda ini sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, maka dia tidak akan memikirkan masa depan bangsa tentunya. Jadi apakah apakah sebenarnya makna kemerdekaan itu? Lantas sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Miskawi MD. Bapak Miskawi MD ini kelahiran Pulau Garam, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Organisasi saat ini yaitu Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan, Masyarakat Sejarawan Indonesia, Tim Ahli Cagar Budaya Banyuwangi, Konsultan Bapeda dalam bidang kemajuan kebudayaan, Konsultan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan muatan lokal, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan buku terbit di tahun 2021 tepatnya di bulan Oktober, yaitu Sang Veteran Menggali Ingatan Pemerintah Pusat. Baik, langsung saja kepada Bapak Miskawi, waktu yang tepat kami hadirkan. Terima kasih. Oh, enggak bisa, pakai ini aja. Pakai ini, yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar awal, mari kita petikkan salam nasional kita. Merdeka! 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 Ada satu hal yang harus kita pahami. Seringkali kita mendiskusikan kepada mahasiswa atau yang sudah lulus bahwa yang pertama, karena kita hari ini membahas menjadi pemuda merdeka di bulan merdeka. Kenapa saya awali dengan kata istilah merdeka? Nah, cara menyambut kata merdeka itu dengan caranya masing-masing. Yang pertama, ada yang menggunakan tangan kanan, begitu ya. Ada yang menggunakan tangan kiri. Kata istilah tangan kanan dan kiri ini juga memiliki simbol, memiliki makna. Jadi jangan sampai kita tidak memahami antara simbol kanan dan simbol kiri. Simbol kiri
itu selalu diidentik dengan menggunakan kata istilah merdeka, teriak merdeka, itu yang diidentik dengan kata istilah perlawanan. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Ketika negara Indonesia sebelum negara Indonesia merdeka, ketika memetikkan semangat perjuangan dengan kata istilah merdeka, kenapa mayoritas masyarakatnya dengan menggunakan istilah kanan kiri? Itu diidentik dengan kata perlawanan. Tetapi ketika negara Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, kebanyakan juga menggunakan istilah tangan kanan. Apa artinya? Tangan kanan itu diidentik dengan kata perjuangan. Tetapi di sisi lain, walaupun negara Indonesia merdeka, juga ada yang menggunakan tangan kiri. Artinya apa? Bahwa perlawanan, makna tentang kemerdekaan di negara Indonesia itu sebenarnya belum selesai. Sehingga kata merdeka itu selalu diidentik dengan dua istilah. Yang kita sebut dengan perlawanan, yang kedua adalah perjuangan. Kenapa saya katakan perlawanan? Karena merdeka itu belum bisa dikatakan sesuatu yang utuh. Banyak orang teriak-teriak merdeka, tetapi sejatinya belum merdeka. 76 tahun Indonesia merdeka, juga banyak masyarakat yang menyaksikan bahwa sebenarnya belum merdeka. Tetapi di sisi lain, saya sependapat apa yang dikatakan oleh ketua tadi, bahwa kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang diidentik dengan kata istilah, bahwa merdeka itu terjadi pada bulan Agustus. Tetapi kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah proses yang membutuhkan sebuah perjuangan. Artinya apa? Ketika negara Indonesia merdeka pada bulan Agustus, tetapi Indonesia masih mengalami sebuah tantangan-tantangan yang kita sebut dengan agresi militer pertama, kedua, dan sebagainya, itu juga bisa dikatakan bahwa negara Indonesia butuh perjuangan. Nah, ini sebagai pembuka dari kata istilah merdeka. Artinya kita harus bisa menyampaikan kepada generasi muda atau saudara-saudara kita, jangan sampai kita tidak memahami kata simbol merdeka dengan menggunakan tangan kanan, dengan menggunakan tangan kiri. Itu juga saya alami ketika saya juga mengalami masa-masa aktivis seperti saudara-saudara semuanya, bahwa kami sudah terbiasa dengan menggunakan tangan kiri untuk menyebut kata merdeka. Kenapa? Karena perjuangan belum selesai, perlawanan belum selesai. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, saya belum pernah menemukan sebuah kegiatan-kegiatan diskusi, ini yang perlu saya tekankan, karena pada umumnya diskusi itu kalau tidak seminar, sarasehan. Saya baru menemukan sebuah diskusi yang lebih menekankan kepada metode dialog baru kali ini. Nah, ini sangat luar biasa. Intinya apa? Teman-teman PMII tidak lagi berbicara merdeka dengan bahasa seminar, tidak lagi berbicara pemuda juga dalam bahasa seminar, tetapi mencoba untuk memahami kegiatan hari ini dengan menggunakan dialog. Kalau saya mengutip apa yang disebut Pak Nandi, bahwa menggunakan pendekatan filsafat itu menjadi penting, sehingga tidak menutup kemungkinan pada kesempatan kali ini kita juga mencoba untuk melihat menjadi pemuda merdeka di bulan merdeka. Ini juga perlu saya kira untuk melihat dari kacamata filsafat. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tadi Mas Ketua belum menjelaskan terkait dengan menjadi pemuda merdeka di bulan merdeka secara utuh, tapi ada satu pemikiran yang saya tangkap dari pemikiran teman-teman PMII. Ini bukan hanya sekedar tema. Ini bukan hanya sekedar tema. Kenapa saya katakan tidak hanya menjadi sekedar tema? Ada 3 kajian filsafat yang perlu dikritisi di dalam konteks tema ini. Yang pertama,
menjadi pemuda, menjadi merdeka, menjadi bulan merdeka. Ini sebuah tema ketika dipahami secara utuh, ini bukan hanya tema yang hanya nuansanya hanya sekedar untuk tema pada umumnya, tetapi ini ada pesan moral. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, saya sebenarnya setiap kegiatan diskusi dalam bentuk apapun, saya sebenarnya selalu menekankan, baik itu saya sampaikan ke dalam sebuah forum, saya tidak suka ketika kegiatan itu hanya dalam bentuk seminar. Kenapa? Ketika kegiatan-kegiatan ini hanya dikemas dalam bentuk kegiatan seminar, yang terjadi hanyalah banyak audien, mereka hanya sebagai pendengar yang baik, mereka hanya menjadi penonton yang baik, yang terakhir dalam kata kutip, kebanyakan menganut aliran kebatinan. Kenapa saya katakan menganut aliran kebatinan? Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Mereka hanya menulis yang sekiranya menjadi hal yang penting. Tetapi di dalam pertemuan ini, karena ini berbicara dialog, justru saya akan mencoba untuk membalikkan konsep ini. Yang pertama, saya sebenarnya ingin kita memahami kata istilah pemuda dulu. Kenapa saya katakan kita harus memahami kata istilah pemuda dulu? Banyak para pemuda-pemuda, tapi dia kehilangan jiwa dan pemikiran kepemudaannya. Banyak pemuda-pemuda, dia kehilangan jiwa progresif revolusionernya. Banyak para pemuda, tapi dia kehilangan akal sehatnya, jiwa dan semangatnya. Yang kedua, kenapa kata merdeka itu juga harus bisa kita kaji dengan menggunakan pendekatan filsafat, mengkaji dengan pendekatan yang lebih dalam. Karena banyak orang teriak-teriak merdeka, tapi sejatinya belum merdeka. Banyak orang teriak-teriak merdeka, tetapi sejatinya dia tidak pernah memikirkan kemerdekaan orang lain. Dia hanya sibuk untuk memerdekakan diri sendiri. Makanya kalau saya kutip dari beberapa ahli, yang disebut dengan merdeka ketika dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan orang lain. Yang kedua, bicara menjadi bulan yang merdeka, sering terjadi sebuah paradigma bahwa simbol-simbol kemerdekaan itu hanya sering terjadi pada bulan-bulan Agustus. Ini yang sering terjadi, bahwa bulan Agustus ini dikatakan sebagai bulan yang keramat. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara bulan merdeka, sebenarnya tidak ada bulan spesial. Tapi semua bulan selama 12 bulan itu ada makna-makna kemerdekaan yang luar biasa. Ingat ketika negara Indonesia merdeka, terjadi agresi militer pertama, kedua, dan seterusnya, bahwa kemerdekaan itu tidak pernah mengenal bulan. Bahwa memperjuangkan kemerdekaan tidak pernah mengenal bulan, walaupun tanggal 17 diidentik dengan hari kemerdekaan. Tetapi Bung Karno menekankan bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan secara terus menerus. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya ingin ada tanggapan dulu dari saudara-saudara. Nanti teman-teman diambil videonya begitu ya, bisa muter saja atau keliling saja, karena saya ingin tahu sebenarnya saudara-saudara memahami kata istilah pemuda itu yang seperti apa. Kenapa saya katakan demikian? Banyak temuan-temuan apa yang disampaikan oleh mbahnya tadi, bahwa banyak pemuda hari ini mengalami krisis pemikiran, mengalami krisis intelektual. Kita tahu bahwa namanya pemuda itu kalau kita identik dengan istilah gerakan atau pergerakan, mahasiswa selalu diidentik dengan agen of change, agen pembaharu, agen pendobrak. Nah, ini yang sering kali kadangkala kita melupakan bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan demonstrasi dan sebagainya, banyak generasi-generasi kita
dia hanya mengikut saja tetapi tidak tahu problemnya. Ini yang terjadi pada persoalan kebangsaan kita hari ini. Nah, jadi yang pertama, karena ini adalah kegiatan dialog, sembari nanti kita berdiskusi, saya sebenarnya ingin tahu sebenarnya pemuda itu yang seperti apa yang menurut Anda pahami. Bisa dari Masnya dulu. Ya. Indah. Ya semua yang diabas. Indah. Ya, diputar ke sana biar kita dialog. Terima kasih Mas Miskawi yang sudah memberikan kesempatan. Jadi menurut saya Mas, pemuda itu adalah mereka yang berpikir produktif. Mereka, apalagi mahasiswa ya, yang sudah tadi disebutkan agent of change, agent of social, agent of control, agent of power dan lain sebagainya. Apalagi juga pemuda itu seharusnya kritis dalam menanggapi suatu problem dan tidak dan merdeka secara berpikir dan tidak memiliki prinsip dalam pola gerakannya. Jadi minimal sebagai pemuda itu mampu memberikan sumbangsih pemikirannya kepada masyarakat dan juga melakukan perubahan di masyarakat. Apalagi kalau melihat hari ini, ya banyak kasus yang saya temui di lapangan. Benar, pemuda hari ini, apalagi banyak mahasiswa yang hari ini itu hanya seolah-olah menjadi follower. Artinya hanya ikut-ikut. Artinya tidak bisa memiliki prinsip dalam berpikir, prinsip dalam bergerak, begitu. Dan juga kurang dalam membekali diri. Alhasil, ya pemuda itu hanya sebatas ngikut saja begitu. Jadi yang seharusnya tanggung jawab beban moral yang dipegang oleh pemuda ini mampu ditumpahkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara, itu malah selesai pada persoalan kepentingan yang mendukung perseorangan. Jadi tidak memupuk rasa kebersamaan untuk membangun bagaimana caranya pemuda ini menjadi aktor penting sebagai pembaharuan. Apalagi kita sudah tidak asing dengan wacana bonus demografi, di mana Indonesia ini mengalami jumlah pemuda yang sangat banyak begitu. Tetapi hari ini malah pemuda itu sibuk pada persoalan bagaimana dia ya hanya sebatas branding diri, kemudian juga yang dipikirkan pemuda itu kok sehari-hari hanya sebatas kegiatannya aktif di sosmed hanya untuk memberitahukan kepada mereka, ya inilah kegiatanku hanya sebatas selfie dan lain sebagainya. Benar yang dikatakan dengan Gus Nadi tadi. Dan yang seharusnya menjadi pemuda adalah faktor penting bagi masyarakat hari ini, yang seharusnya menjadi aktor pembaharuan, dan juga pemuda ini memiliki peran penting bagi masyarakat, agama, bahkan negara. Minimal setidaknya meskipun dalam perlawanan maupun perjuangan di pola gerakan yang dibangun itu tidak berhasil, minimal sudah pernah berjuang untuk masyarakat. Ya minimal seperti itulah Mas menurutku. Ya, mungkin ada pandangan lain. Nggak harus semuanya, nanti kita diskusi aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya pemuda itu seseorang yang berusia minimal 16 tahun, maksimal 30 tahun gitu Mas. Terus kenapa mengacu pada dialog kepemudaan ini? Pemuda itu sebaiknya memang diberikan sebuah wadah-wadah yang seperti ini, wadah untuk pembangunan kesadaran diri khususnya. Agar apa? Pemuda itu mempunyai intelektual yang tinggi, kreatif, inovatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang sebagainya gitu. Mungkin untuk pandangan saya seperti itu. Lanjut kepada yang lain. Mungkin menurut saya pemuda itu memang seperti apa yang
sudah biasa kita dengar seperti agent of change, agent of control untuk masa yang mendatang. Mungkin menurut saya memang cocok untuk diadakan seperti dialog-dialog seperti ini yang diadakan di kampus-kampus atau paling tidak bisa diadakan di kantor desa, agar pemikiran pemuda itu biar tidak tumpul seperti itu. Mungkin itu menurut saya. Lanjutnya. Nah, terus ini teman-teman Staido ya. Nah, oke, kita sudah punya gambaran terkait dengan pemuda begitu. Kita sudah punya gambaran tentang pemuda, bahwa sebenarnya ada satu bentuk kegalauan dari kita, walaupun kita hadir dan seumuran di masa pemuda. Jadi saudara kan kalau dikatakan oleh masnya maksimal 31 tahun begitu ya. Itu secara teori begitu ya, secara teori atau secara undang-undang begitu. Nah, ada satu bentuk kegalauan yang sama sebenarnya. Ketika ukurannya adalah ketika kita melihat kondisi realita yang ada. Jadi kita sebenarnya apa yang disampaikan oleh masnya tadi, melihat seorang pemuda itu berdasarkan data yang ada di lapangan, bahwa pemuda hari ini adalah pemuda yang kehilangan prinsip, kehilangan satu bentuk jiwa kepemudaannya, misalnya narkoba, tawuran dan sebagainya. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang pemuda ini sebenarnya yang harus dijaga. Menjadi seorang pemuda kan begitu. Namun di sisi lain ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh masnya, bahwa pemuda ini harus dituntut menjadi seorang yang inovatif, adaptif begitu ya, terus kreatif. Tetapi di sisi lain ada satu bentuk kegelisahan, bahwa pemuda-pemuda hari ini juga mengalami krisis inovatif. Dalam tanda kutip, mohon maaf, lebih banyak mempromosikan dirinya sendiri, sehingga saya mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya kita bukan bisa mengatur globalisasi, tetapi kita justru diatur oleh globalisasi. Ini yang terjadi di era sekarang ini. Makanya saya katakan, bagaimana bisa menjadi pemuda yang merdeka ketika justru kita dibudakkan oleh globalisasi, namun kita tidak bisa memanfaatkan globalisasi menjadi sesuatu yang inovatif, menjadi sesuatu yang kreatif. Pemuda yang merdeka bisa menyesuaikan globalisasi, bisa menyesuaikan dengan iptek, bukan justru dilindas oleh globalisasi. Apa akhirnya? Menjadi generasi-generasi yang kerjaannya, mohon maaf, hanya selfie, yang kerjaannya hanya main game, disibukkan main game. Padahal dengan era globalisasi banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang sebenarnya kita bisa mengupdate. Banyak pemikiran-pemikiran dari barat, banyak pemikiran-pemikiran yang dari timur, yang seharusnya kita harus bisa memanfaatkan untuk menambah wawasan berpikir kita. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kondisi mahasiswa, kondisi generasi muda mengalami sebuah kegalauan yang saya sampaikan tadi, ada juga kata istilah merdeka atau menjadi merdeka. Yang saya tanyakan kepada saudara, sehingga nanti kita bisa menemukan sebuah benang merah. Kenapa makna merdeka itu menjadi penting? Atau kenapa? Ataukah kita masuk di bulan merdeka? Ataukah kita memang belum bisa dikatakan sebagai bangsa yang merdeka? Mungkin ada gambaran dari teman-teman setelah itu. Kita dialog, baru kita menemukan satu titik benang merah. Ya, terima kasih. Merdeka itu kan artinya independen dari diri sendiri, tidak
mendapatkan intervensi dari pihak lain. Jadi kita itu melangkah bergerak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti tadi itu yang untuk pertanyaannya bagi yang merdeka. Gimana tadi? Kenapa kata kemerdekaan itu masih menjadi menarik untuk kita bicarakan hari ini? Mungkin kalau menurut saya, bagi saya itu ya namanya zaman sekarang ya, dilihatnya tuh orang pemuda-pemuda atau enggak remaja atau yang sudah dewasa itu kelihatan seperti orang yang merdeka, padahal dalam dirinya sendiri mereka sebenarnya tidak merdeka, artinya masih ada kegaulan yang lain-lain. Seperti yang jenengan bilang tadi terkait dengan yang zaman sekarang, orang-orang yang seperti yang perempuan yang main selfie, seperti yang laki-laki yang main game itu seperti itu, tapi mereka tidak mau mengupdate pemikiran mereka sekarang supaya agar untuk memerdekakan negaranya sendiri ataupun dirinya sendiri. Tapi kalau menurut saya yang masih pada zaman sekarang itu emang banyak pemuda-pemuda yang masih kurang pemikirannya, dan benar kata Mas Rekse tadi, sahabat Rekse tadi, untuk zaman sekarang banyak pemuda yang ikut-ikutan melu-melu gitu. Jadi ada teman yang mau ngajak sini mereka ikut. Jadi kayak gimana ya, kalau misalkan kalau misalkan ada saling membenci mereka keluar. Contoh kalau masuk organisasi atau di mana itu. Ya, yang saya rasakan realitanya memang seperti itu sekarang. Banyak yang ikut-ikutan. Mungkin itu saja. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Ya, monggo. Enaknya dialog ya begini. Nah, jadi kemerdekaan itu kan kenapa sampai hari ini itu sangat relevan dan dibicarakan. Ya karena minimal kita tahu makna yang sebenarnya dari kata kemerdekaan ataupun merdeka itu sendiri. Jadi dengan merdeka seharusnya tidak secara administrasi kan begitu. Padahal pahlawan dulu atau mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan itu adalah kembali kepada hati mereka. Seluruh rakyat Banyuwangi itu berjuang di dalam hatinya itu mengucapkan kata merdeka. Itu tertulis di buku Bung Karno dan Islam. Bahkan saya memaknai merdeka itu tidak secara administrasi, tapi saya memaknai merdeka itu adalah mereka yang mampu berdikari di atas kakinya mereka sendiri. Mereka berada di negara mana, mereka sebagai apa, kemudian apa tanggung jawabnya. Jadi artinya ya merdeka ini sudah final sebenarnya Mas. Final dalam artian seharusnya rakyat itu mencapainya secara sempurna karena berangkat dari hati nurani rakyat Indonesia. Jika saya berpikir bahwa kemerdekaan ini tidak datang dari hati nurani rakyat Indonesia, maka dari mana datangnya kemerdekaan ini? Apakah hanya pemberian? Apakah hanya sebatas konspirasi administrasi sehingga untuk menguasai yang lain? Tapi yang seharusnya merdeka itu harusnya mereka yang mau berdiri di atas hati mereka sendiri. Begitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih pemikirannya. Jadi menjadi pemuda yang merdeka, kalau kita hubungkan apa yang disampaikan oleh Gus Nandi tadi, sebenarnya kemerdekaan seseorang itu bisa dilihat dari pola pikirnya. Ini yang seringkali tidak kita pahami. Apa yang disampaikan oleh Masnya tadi, bagaimana bangsa Indonesia merdeka, itu karena kesadaran. Karena kesadaran memang untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Begitu juga dengan pemuda. Kalau seorang pemuda sudah kehilangan logika berpikirnya, sudah kehilangan nilai-nilai kreatifnya, bahwa sebenarnya mereka juga belum merdeka. Mereka hanya terbelenggu
oleh pemikirannya sendiri sehingga tidak mampu untuk memberikan kontribusi kepada yang lain. Artinya terlalu romantis untuk dirinya sendiri, terlalu romantis untuk memikirkan dirinya sendiri sehingga tidak pernah memberikan ruang untuk memikirkan yang lain. Jadi istilahnya saya, aku belum tentu menjadi kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa banyak pemuda yang ikut-ikutan karena sebenarnya dia tidak pernah mengedepankan pemikirannya sendiri untuk melihat sebuah analisa sosial. Kita punya otak, kita punya pemikiran, kita punya otak, tetapi tidak pernah digunakan untuk berpikir. Kalau saya menggunakan pendapatnya Cicero, dia seorang ahli filsafat, saya berpikir karena saya ada. Artinya apa? Ketika kita tidak pernah berpikir, berarti sebenarnya dia sudah mati. Jadi pemuda yang merdeka ketika dia mulai berpikir, itu yang pertama. Nah, ketika pemikiran itu, ketika mereka sudah berpikir, maka harus bermuara kepada ucapannya. Harus sesuai. Banyak orang kadangkala berpikir, tapi kadangkala tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi apa yang dia ucapkan harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Mohon maaf, banyak para pemuda-pemuda yang saya katakan mereka teriak-teriak merdeka. Yang kedua misalnya dia teriak-teriak tentang Pancasila, tetapi tidak mampu untuk menghormati keyakinan agama yang lain. Dia juga teriak-teriak persatuan Indonesia, tapi dia tidak mampu untuk menghormati perbedaan antar suku, tidak menghormati perbedaan antar agama. Artinya apa yang saya katakan, pemuda yang merdeka adalah mencoba menggabungkan antara pola pikirnya, pola ucapnya, pola sikapnya, pola tindakannya dalam satu nafas. Ini yang kadangkala sulit kita temukan. Mohon maaf, banyak orang yang teriak-teriak no korupsi. Apa yang terjadi? Akhirnya tertangkap KPK. Dia juga melakukan menjadi otak atau dia melakukan korupsi. Apa artinya? Yang kadangkala yang sering terjadi antara ucapannya, sikapnya, tindakannya tidak pernah mencerminkan atau tidak selaras. Maka saya tekankan bahwa pemuda yang merdeka adalah pemuda yang mampu menggabungkan sesuai antara yang dia ucapkan, yang dia pikirkan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Nah, kenapa ini saya katakan? Ketika berbicara pemuda yang merdeka, kita bisa menggali dengan fakta historisnya, fakta sejarahnya. Apa yang bisa saya contohkan? Kita bisa melihat bagaimana pemuda Indonesia sebelum negara Indonesia merdeka, mereka menghimpun menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Perhimpunan Indonesia. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan kelompoknya sendiri. Karena jiwa-jiwa merdeka ketika dia mau berbagi terkait dengan bahasa rasa kemerdekaan. Yang terjadi hari ini, banyak kelompok-kelompok yang hanya berpikir kelompoknya saja. Banyak kelompok-kelompok yang berpikir golongannya saja. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana ini menjadi tanggung jawab yang sama. Ini sudah dilakukan oleh para pemuda-pemuda pada saat itu. Bagaimana Bung Karno mampu menyatukan beberapa golongan. Bagaimana Bung Hatta mampu menyatukan juga beberapa golongan. Kita juga bisa mengenal Gus Dur. Di dalam konsep Gus Dur, di dalam sebuah pemikirannya. Dan ia mampu bisa membuktikan dalam sebuah tindakannya. Dia tidak pernah membedakan mana minoritas dan mayoritas. Ini yang seharusnya kita contoh dari bagaimana kita bisa memahami tentang pemuda yang merdeka.
Pemuda-pemuda yang merdeka dia tidak pernah berhenti. Dia berpikir terkait dengan golongannya saja. Ini yang harus kita pahami dulu. Nah, saudara-saudara, jadi pemuda yang merdeka adalah pemuda yang mampu menghubungkan antara pola pikirnya, pola ucapnya, pola sikapnya, dan pola tindakannya. Ini yang perlu saya tekankan, bahwa pemuda yang merdeka bisa menggabungkan dalam satu tarikan nafas itu. Ini memang sulit untuk kita temukan, tetapi kalau kita tidak belajar, kapan lagi, kan begitu. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Nah, begitu juga dengan teman-teman PMII. Apa yang kita ucapkan, ya harus sesuai dengan tindakannya. Sering kali saya temukan banyak pemuda-pemuda, banyak aktivis-aktivis anti kepada kapitalis, tapi ujung-ujungnya dia bersahabat dengan kapitalis. Dia teriak-teriak terkait dengan persatuan, tetapi di dalam implementasinya dia tidak suka persatuan. Dia tidak bisa menghargai antar agama yang lain, tidak bisa menghormati perbedaan suku dan sebagainya. Ini seringkali kita temukan di lapangan. Nah, terus saudara-saudara, kata merdeka, ada satu istilah yang disampaikan oleh masnya tadi, harus berangkat dari hati. Kenapa saya katakan harus berangkat dari hati? Fakta historis yang perlu saya sampaikan kepada Anda, bahwa ketika negara Indonesia atau sebelum negara Indonesia merdeka untuk menjadi negara Indonesia merdeka, ada yang kita sebut dengan istilah kesadaran nasional. Kesadaran bersama. Kesadaran yang tidak pernah membeda-bedakan antara suku, tidak pernah membeda-bedakan agama, tetapi kita punya pemikiran yang sama bagaimana menjadikan negara Indonesia merdeka. Ini sudah dilakukan oleh para pemuda-pemuda pada saat itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita ingin memahami bagaimana sih cara menjadi pemuda yang merdeka, kita hanya bisa memberikan contoh bagaimana pemuda-pemuda yang sebelumnya sudah memperjuangkan kata merdeka itu sendiri. Bagaimana Bung Karno pada umur 25 dia membentuk partai politik yang namanya PNI. Bagaimana Bung Hatta di umur 26 dia membentuk yang namanya Perhimpunan Indonesia. Artinya apa? Pemuda-pemuda seumuran saat itu mereka sudah lebih memikirkan sebuah organisasi-organisasi. Dia bisa menjadi pemimpin-pemimpin di dalam organisasinya. Dia mampu untuk mengelola organisasi. Ini sudah dilakukan oleh para pemuda-pemuda saat itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Dari pemuda-pemuda yang lalu, yang harus kita lakukan hari ini adalah kita harus bisa mengambil nilai-nilai keteladanannya. Jadi pemuda yang merdeka dia tidak pernah lupa tentang asal-usul sejarahnya. Dia tidak pernah lupa tentang bendera tanah airnya. Pemuda yang merdeka dia tidak pernah lupa tentang bendera tanah airnya. Jadi pemuda yang merdeka tidak lupa dengan sejarah pahlawannya, tidak pernah lupa dengan tanah airnya, dan dia tidak pernah lupa dengan bendera tanah airnya. Kita bisa melihat misalnya Jenderal Sudirman. Ketika Jenderal Sudirman dalam kondisi keadaan sakit, yang menjadi pemuda pada jiwa zamannya pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman? Jiwa saya memang sakit, tapi semangat saya tidak akan pernah sakit. Nah, pemikiran-pemikiran pemuda inilah yang harus kita ambil sebagai nilai keteladanan. Nah, terus kenapa kok yang lalu Pak kita ambil keteladanannya? Kalau kita melihat kondisi hari ini, kondisi kebangsaan hari ini, kita hari ini sebenarnya mengalami yang namanya krisis keteladanan. Ini kita alami hari ini. Yang seharusnya menjadi acuan pemuda-pemuda saat ini,
Tetapi di sisi lain, banyak pemuda-pemuda atau orang-orang tua yang mengalami krisis keteladanan. Dia teriak anti korupsi, ternyata dia melakukan korupsi. Bahkan yang paling menyayat hati adalah ketika ada kasus korupsi yang terjadi pada Kementerian Agama. Pernah tidak kasus itu terjadi? Apa? Kasus apa? Jual beli jabatan. Jual beli jabatan. Ini terjadi. Apa nggak ngeri? Kasus ibadah haji juga pernah terjadi. Betul tidak? Nah, pertanyaan saya adalah ketika sekelas Kementerian Agama melakukan korupsi, bagaimana dengan kementerian yang lain? Ini kan terjadi. Baru saja partai X korupsi suami istri ditemukan. Nah, terus siapa yang harus kita contoh hari ini? Ketika kita mengalami sebuah krisis keteladanan, maka lambat laun kita akan mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Ketika kita mengalami krisis kepercayaan kepada para pejabat negara, kepada para penyelenggara negara, hanya satu-satunya yang bisa kita jadikan sebagai tauladan agar kita menjadi pemuda yang merdeka, kita hanya bisa mengambil generasi-generasi yang tulus dan ikhlas memperjuangkan memperjuangkan kemerdekaan. Siapa? Banyak yang bisa kita contoh. Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Ada satu kalimat yang saya tertarik dari kalimatnya Bung Hatta, yang yaitu cara beragama saya tidak menginginkan seperti orang bergincu, seperti orang menggunakan lipstik. Dia hanya terlihat di luar, tetapi dia tidak mampu dirasakan kehadirannya bagi orang lain. Apa? Sekarang banyak pemuda-pemuda yang hanya suka dengan simbol-simbol yang disampaikan oleh masnya. Banyak pemuda yang suka dengan pencitraan saja, tetapi tidak bisa mampu memberikan makna melalui cara ucapannya, melalui cara sikapnya, melalui cara tindakannya. Nah, ini yang harus kita renungkan hari ini, bahwa menjadi pemuda yang merdeka ketika kita mencoba untuk mampu meneladani para pemuda-pemuda pada masa lalunya yang mereka tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua, banyak nilai-nilai yang saya ambil ketika saya menyusun buku yang terakhir ini, yang berjudul tentang sang veteran. Saya mencoba untuk mendalami, ternyata juga luar biasa. Pada masa dia masih muda, baik dalam peristiwa perang di Operasi Seroja, Operasi Dwikora, Trikora, ternyata yang dia sampaikan, saya lebih baik menjadi, ini yang perlu saya tekankan, saya lebih baik menjadi orang yang biasa-biasa tetapi kehidupan saya bermakna. Ini disampaikan oleh veteran. Yang kedua, saya rela berkorban, baik nyawa ataupun tetesan darah. Yang terpenting hanya satu yang saya inginkan, generasi setelah saya menjadi generasi yang merdeka. Artinya apa? Bahwa banyak pemuda-pemuda yang cara berpikirnya merdeka pada saat itu, mereka juga memikirkan masa depan generasi selanjutnya. Sama dengan kita lahir di kondisi hari ini juga harus bisa mengambil nilai-nilai keteladanan apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita dulu, bahwa kita, cara berpikir kita tidak hanya memikirkan kelompok kita, tapi harus memikirkan kelompok-kelompok yang lain. Bung Karno menjelaskan dalam konsep keagamaan, contohnya bahwa keagamaan kita adalah keagamaan yang welas asih.
Apa welas asih? Kita harus bisa menghargai namanya perbedaan agama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan, tidak ada. Semua agama mempunyai konsep sebenarnya saling mencintai dan saling mengasihi. Nah, konsep pemuda yang merdeka yang perlu saya tekankan adalah cara fikirnya, cara sikapnya, cara tindakannya ini harus selaras. Nah, yang kedua, pemuda yang mampu mewarisi nilai-nilai keteladanan. Kenapa Nabi Muhammad SAW kenapa selalu dikenang? Kenapa selalu kita amalkan cara sikap dan cara tindakannya? Karena beliau mengajarkan tentang sesuatu yang bersifat positif, selalu diceritakan. Nah, harapan kita nanti ke depan, ketika kita ingin memberikan satu contoh tentang pemuda, carilah pemuda-pemuda yang tulus dan ikhlas, yang sudah benar-benar memberikan kontribusi kepada kebangsaan kita. Yang saya maksud adalah bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana pemuda yang merdeka? Ketika kita berbicara terkait dengan mahasiswa misalnya, status mahasiswa, kita harus menjadi generasi atau agent yang suka dengan pengetahuan. Artinya apa? Jangan sampai misalnya satu contoh, kita mau demo misalnya, tapi kita tidak pernah tahu permasalahannya. Kita tidak pernah membaca tentang fakta-faktanya. Yang penting demo saja, yang penting teriak-teriak saja, tetapi tidak cinta tentang pengetahuan. Bagaimana kita mau melakukan analisa sosial? Bagaimana kita bisa memetakan peta konflik ketika kita tidak punya dasar untuk melakukan sebuah gerakan? Yang penting pokoknya, saya sependapat tadi, yang penting pokoknya ikut demo. Yang penting pokoknya ikutan. Ketika ditangkap oleh polisi, kenapa kok demo? Saya ikut-ikutan Pak, enggak demo. Saya ikut demo karena ada uangnya Pak. Seharusnya seorang mahasiswa, seharusnya seorang generasi muda, ketika ditanya kenapa melakukan demonstrasi misalnya, mereka punya pemikiran-pemikiran dari sumber pengetahuan itu sendiri. Pemuda sebagai agen pembaharu harus kreatif, harus inovatif. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Iyalumuddin, harus inovatif, harus adaptif. Itu menjadi penting. Ketika kita generasi muda yang merdeka tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mereka akan dilindas dengan sendirinya. Hanya orang-orang yang kreatif, hanya orang-orang yang inovatif, yang adaptif, dia akan yang lebih unggul. Sehingga perlu saya tekankan tadi, jangan sampai kita diperbudak oleh globalisasi, tapi kita yang harus memanfaatkan globalisasi. Contohnya apa? Menjadi YouTuber. Itu satu contoh. Karena YouTuber bisa menyampaikan apa yang kita mau disampaikan kepada masyarakat. Itu menjadi penting. Yang ketiga, menjadi agent of control. Kontrol sosial. Loh, kalau misalnya generasi muda sudah tidak mau membiarkan kondisi seperti ini acuh tak acuh, misalnya urusan negara, konflik negara adalah urusan negara, konflik suku adalah urusan ketua suku, lalu terus bagaimana peran generasi muda? Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, satu contoh, Pancasila selalu diidentik dengan moral individu. Ini yang terjadi. Seminar per seminar Pancasila hanya berhenti dalam ruang-ruang seminar seperti ini. Yang penting memahami Pancasila sudah selesai. Tapi kadangkala kita tidak pernah menempatkan sebagai agent of control, melihat sebenarnya Pancasila bukan untuk moral individu tapi sebagai moral negara. Apa moral negara? Untuk mengatur negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi bukan untuk mengatur panjenengan-panjenengan, tapi Pancasila sebenarnya tujuan yang utama adalah mengatur negara. Apakah negara sudah sesuai dengan implementasi Pancasila? Kalau tidak sesuai, terus peran mahasiswa di mana? Ini yang perlu kita pahami, bahwa
agen pembaharu, agen perubahan, agen sebagai kontrol sosial, ini menjadi penting yang harus melekat dalam dunia gerakan mahasiswa. Yang terakhir adalah pemuda yang selalu menjadi mutiara dimanapun. Anda berada di desa Anda harus menjadi mutiara, bukan meresahkan. Berada di warna apapun harus bisa. Kadangkala kita selalu berpikir, misalnya ketika kita dari kelompok kuning harus kumpulnya dengan kelompok kuning. Tidak juga. Karena pemuda yang merdeka adalah pemuda yang mencintai keberagaman. Pemuda yang merdeka, pemuda yang cinta dengan persatuan. Pemuda yang merdeka adalah pemuda yang mencintai demi kokohnya NKRI. Dia cara berpikirnya tidak chauvinis, tidak primordialis. Apa primordialis? Dia hanya lebih mengunggulkan kelompoknya sendiri dan kelompok lain menjadi tidak penting. Ini terjadi. Jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang terlalu fanatik berlebihan. Nah, ketika pikiran kita sudah terjangkit penyakit primordialis, terjangkit pemikiran chauvinis, pemikiran utopia. Apa utopia? Pemikiran utopia itu hanya berangan-angan saja. Saya ingin menjadikan menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang suka persatuan. Dia hanya konsepnya berangan-angan. Makanya saya selalu bilang bahwa ideologi itu sebenarnya adalah kesadaran palsu. Ini selalu saya dikritik. Ideologi itu hanya kesadaran palsu. Kalau Pancasila hanya ditempatkan sebagai ideologi saja, tapi tidak mampu diimplementasikan dalam satu sikap, maka ideologi itu hanyalah ideologi yang sifatnya angan-angan. Maka saya katakan, pemuda yang merdeka adalah pemuda yang mampu menggerakkan pikirannya, menyampaikan dalam ucapannya, sikap dan tindakannya harus selaras dan serasi dalam tarikan satu nafas. Ketika empat ini benar-benar dilakukan secara satu kesatuan, inilah yang saya sebut pemuda yang merdeka. Yang terakhir adalah terkait dengan bulan merdeka. Saudara-saudara, bulan merdeka tidak harus diidentik dengan bulan Agustus. Kalau kita mengutip pemikirannya Bung Karno, bahwa kemerdekaan adalah sebuah proses yang harus kita perjuangkan secara terus menerus. Artinya tidak harus mengenal bulan, tidak harus mengenal waktu, tidak harus mengenal tanggal muda, tanggal tua. Jadi kemerdekaan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Begitu juga dengan regenerasi. Generasi saya, generasi Anda, maka akan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Tetapi kalau sudah ada pemikiran bahwa kemerdekaan Indonesia sebenarnya adalah tanggal 17 Agustus, setelah itu tidak ada proses untuk memperjuangkan, saya yakin kita akan menjadi budak di negaranya kita sendiri. Ini harus kita pahami. Kita hidup di negara merdeka tanpa kita sadari sebenarnya kita menjadi budak di negaranya kita sendiri. Kita bisa melihat Freeport yang luar biasa. Kita tidak bisa menikmatinya. Kita hanya mendapatkan limbahnya. Ya kan? Tetapi yang menikmati adalah asing. Ini satu contoh bahwa kita sebenarnya menjadi budak di negara kita sendiri. Ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita lakukan. Bagaimana negara Indonesia itu harus menjadi benar-benar menjadi negara yang utuh. Ada satu pesan yang disampaikan oleh para pejuang bahwa kemerdekaan ini sebenarnya adalah milik pejuang. Namun saya titipkan kepada generasi muda saat ini. Artinya apa? Hancur
baiknya negara, buruknya negara, majunya negara itu tergantung dari kita saat ini. Kalau kita acuh tidak acuh untuk memperjuangkan negara, perannya kita sebagai pemuda yang harusnya menjadi pemuda yang progresif revolusioner, tetapi ketika kita tidak acuh, saya hanya berpikir, yang jelas generasi kita setelah kita ini adalah generasi yang tidak tambah peduli kepada kebangsaan kita. Maka oleh karena itu saudara-saudara, nilai-nilai keteladanan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, pemuda-pemuda pada jiwa jawannya pada saat itu, yang seharusnya kita petik menjadi nilai keteladanan, menjadi contoh. Karena saya katakan tadi, kita sudah hari ini mengalami krisis keteladanan. Kalau bukan mereka yang kita contoh, siapa lagi? Kita bisa mencontoh bagaimana keteladanan para Bung Karno, keteladanan Bung Hatta, keteladanan para pejuang-pejuang lainnya. Itu yang harusnya kita ambil hikmahnya. Harus kita jadikan sebagai penghayatan emotif. Harus kita jadikan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Nah, saya kira itu kita mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Yang jelas saudara-saudara, menjadi pemuda yang merdeka di bulan merdeka, kita harus mengedepankan pemikiran-pemikiran, ide-ide kita menjadi satu sikap dan tindakan. Jangan sampai pikiran kita, ucapan kita, sikap kita tidak sejalan. Yang jelas bahwa apa yang kita lakukan harus misinya harus bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena ada pepatah, jadilah tinggi tanpa harus menghinakan orang lain, menjadilah mulia tanpa harus menghinakan orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu menghormati kemanusiaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita dialogkan. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Miskawi FBD. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak narasumber kita pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, yang hal pertama, hal yang mendasar yang perlu kita pahami dalam kata merdeka, yaitu ada dua simbol tangan kanan dan simbol tangan kiri, yang mana simbol tangan kanan itu artinya perjuangan dan simbol tangan kiri artinya perlawanan. Nah, menjadi pemuda merdeka di bulan merdeka ini dapat dilihat dari konteks filsafat. Nah, dari konteks filsafat ini ada tiga, yaitu kita memaknai pemuda, memaknai merdeka, dan memaknai bulan yang merdeka. Di mana pemuda yaitu harus menjadi pemuda yang kritis transformatif, di mana kata merdeka yaitu kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Di mana bulan yang merdeka yaitu merdeka itu tidak mengenal bulan, tidak hanya bulan Agustus saja, tapi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa dilakukan terus-menerus walaupun kita sudah merdeka. Nah, pemuda per hari ini juga mengalami kegalauan, dapat dilihat dari pemuda yang kehilangan prinsip dan pemuda yang krisis inovatif. Nah, pemuda tidak bisa dikatakan merdeka ketika ia masih diperbudak oleh globalisasi. Pemuda dikatakan merdeka apabila ia telah mampu menggabungkan pola pikir, pola ucapan, pola sikap, dan pola tindakan dalam satu nafas. Itu tadi yang bisa saya simpulkan dari materi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dari sahabat-sahabat, ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo. Oke, silakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayaki dari PKPMI Saidu. Yang ingin saya tanyakan bahwasanya tadi kan pemuda itu harus merdeka dari primordialisme dan dari fanatisme yang berlebihan. Nah, untuk menjauhi atau meminimalisir dari sifat primordialisme dan fanatisme yang berlebihan bagi pemuda yang merdeka, itu bagaimana caranya? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tanya kepada pemateri, mau langsung jawab atau nunggu? Bisa ditambah lagi ya. Lanjut.
Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rex Umur Ramadan. Saya dari Untak. Jadi Mas kalau boleh menambahkan ya, selain dari pola pikir, kemudian juga pola ucap maupun pola tindakan, itu juga kita harus kembalikan kepada kita mampu merasakan. Artinya tidak berhenti pada logika, ucapan maupun tindakan, tapi kita kembalikan kepada hati kita sendiri. Kemudian yang ingin saya tanyakan Mas, jadi saya kepingin Mas Miskawi ini bercerita saja bagaimana caranya jenengan itu keluar dari jebakan globalisme. Jadi minimal itu menjadi motivasi kami yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga menjadi jembatan dalam kita peka terhadap realitas. Dan yang ketiga, kita bisa menyusul untuk keluar dari jebakan globalisme itu tadi. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Dari Ryan Phoenix. Sudah cukup ya? Oke, langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan saya dari saudara. Ya. Ya, terima kasih. Terkait dengan pemikiran primordialisme. Jadi pemikiran primordialisme selalu diidentikan dengan kata aku, saya, Anda, tapi tidak pernah berbicara terkait dengan kita. Terus apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang bisa kita ambil atau cara menjauhinya? Saya hanya bisa memberikan satu gambaran terkait dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari para pendahulu kita. Ini yang tentunya bisa kita jadikan cerminan. Satu contoh, ketika Insinyur Soekarno ingin menjadikan negara kita menjadi negara merdeka sesuai dengan apa yang diminta oleh Ketua BPUPK pada saat itu terkait dengan Indonesia merdeka. Hanya satu syarat kuncinya, katanya Bung Karno, agar kita benar-benar menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Dia juga mengusulkan 5 sila. Tapi 5 sila yang pertama, dia menempatkan tentang kebangsaan Indonesia. Karena ketuhanan yang Maha Esa sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing dan memang harus dimunculkan. Bukan berarti tidak memasukkan di sila yang pertama Bung Karno. Tetapi satu syarat bagaimana bisa menjadi negara yang merdeka. Karena ingat, primordialisme ujung-ujungnya adalah menyebabkan terjadinya perpecahan. Kenapa? Dia hanya ego. Bahwa dirinya, bahwa suku, misalnya suku saya yang lebih baik, suku Anda tidak baik. Itu primordialisme, pemikiran sempit. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Saya akan menempatkan kebangsaan Indonesia sebagai sila yang pertama, tetapi masih bisa disusun kembali. Ingat, ini tidak saklek. Ini satu bentuk kebijaksanaan pemikiran Bung Karno. Sila pertama apa? Atau usulan pertama Bung Karno apa? Yang kita sebut dengan kebangsaan Indonesia. Apa kebangsaan Indonesia? Bung Karno memberikan satu pidato begini. Saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi negara yang merdeka, tidak ada yang namanya kebangsaan Jawa. Tidak ada kebangsaan Sumatera. Tidak ada kebangsaan Madura. Tetapi saya lebih suka menyebut kebangsaan Indonesia. Artinya apa? Artinya dari konsep pemikiran Bung Karno mencoba untuk menjauhkan pemikiran-pemikiran sempit. Kita lebih suka menyebut kebangsaan Indonesia daripada menyebut kebangsaan perwilayah. Nah, makanya saudara-saudara ini mohon maaf. Ketika ada istilah mohon maaf, love Banyuwangi, love Jember, love Bondowoso, ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Kenapa kok tidak lebih suka menyebut love Indonesia? Karena kata love Banyuwangi,
Love Jember, mereka akan berlomba-lomba. Kalau tidak diimbangi pemikiran kebangsaan yang utuh, maka mereka akan saling menjatuhkan antar kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, atau tidak pernah ada rasa peduli. Paham maksud saya ya? Nah, kalau misalnya sudah muncul love kabupaten titik-titik, akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa melihat realita di lapangan. Muncul istilah love RT 1, RT 2, love RW 1, RW 2. RW 1 sudah tidak peduli dengan RW, akan muncul dalam tanda kutip ketika tidak diimbangi oleh pemikiran-pemikiran yang utuh tentang kebangsaan. Jadi bagaimana cara menjauhinya? Ya, cara menjauhinya kita mencoba untuk melihat apa yang sudah pernah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, bagaimana berpikir tentang NKRI. Kita sudah bisa melihat pada waktu zaman sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, banyak pemikiran-pemikiran sebut yang bersifat kedaerahan. Apa ujungnya? Ya tidak akan pernah terjadi apa yang diinginkan. Nah, terus saudara-saudara, terkait dengan kisah, saya hanya berpesan kepada saudara, ketika kita menjadi sarjana misalnya, atau ketika kita sudah lulus, saya selalu berpesan bahwa sarjana itu, misalnya satu contoh, sarjana bukan dicetak untuk mencari kerja, tapi sarjana tujuannya adalah untuk menciptakan kerja. Kalau sarjana mencari kerja, mereka akan menjadi pengangguran. Kalau tidak ada pekerjaan, dia tidak akan kerja. Tapi ide-ide kreatif inovatif, padahal dia punya kelebihan, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Ini yang terjadi pada kondisi generasi muda kita hari ini. Generasi yang cemen. Apa maksud cemen itu apa? Cemen ya. Generasi penakut. Saudara-saudara, saya di Kabupaten Banyuwangi, karena yang diminta adalah cerita, tapi kalau misalnya saya ceritakan mulai kecil sampai selesai subuh, saya kira nggak selesai. Intinya apa? Begini, ketika saya hidup di dunia hidup di Kabupaten Banyuwangi tanpa orang tua, begitu ya, tanpa saudara, apa yang harus saya lakukan? Saya harus hidup di Banyuwangi dalam kondisi apapun. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa saya contohkan, apa yang bisa menjadi inspirasi saya. Kita bisa mengambil satu contoh, misalnya ayam. Ayam kalau tidak, ayam subuh itu sudah keluar dari kandangnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah berpikir dapat apa, yang penting jalan. Tanpa kita sadari, saat kita jalan, dia pasti menemukan makanan. Saat menemukan makanan, dia pasti bawa. Sama dengan burung. Kalau kita tidak terbang, kalau burung itu tidak terbang, tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari burung, ayam, dan sebagainya? Bahwa menjadi generasi adalah generasi yang harus inovatif. Saya setuju apa yang disampaikan oleh masnya. Generasi yang kreatif. Kalau kita tidak bijak memanfaatkan globalisasi, saya katakan gitu. Kalau kita tidak bijak memanfaatkan globalisasi, kita hanya menjadi seorang penonton. Di globalisasi ada tayangan TikTok, begitu ya. Apa yang terjadi? Kita TikTok ria, ya kan? Goyang begitu ya kita ikut begitu. Istilahnya apa? Kita hanya menjadi peniru menjadi peniru, tetapi tidak pernah menjadi generasi muda yang kreatif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Ini juga mengajarkan kepada diri saya sendiri, yang intinya menjadi pemuda yang merdeka adalah menjadi pemuda yang mampu melihat secara cermat, mampu menjadi kreatif, mampu menjadi inovatif. Justru kesimpulan dari dialog ini saya bisa mengambil dari kesimpulan dari saudara-saudara. Jadi tidak ada yang
tidak pernah ada yang tidak bisa di dalam diskusi ini. Justru saya bisa belajar pada saudara semuanya yang ada di sini. Kita bisa belajar dari pemikiran-pemikiran saudara. Bagaimana generasi kita hari ini mengalami kegalauan. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita mengalami kegalauan tanpa saudara melihat kondisi realita yang terjadi saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita harus menjadi pemuda yang progresif, revolusioner. Pemuda yang kritis, pemuda yang inovatif. Tanpa itu kita akan kehilangan jiwa kepemudaannya. Juga ketika masih Anda statusnya sebagai mahasiswa, juga jangan hilang jiwa kemahasiswaannya. Jangan hilang jiwa kritisnya. Mahasiswa tidak kritis, sebenarnya mahasiswa itu adalah mahasiswa yang saya katakan mahasiswa yang menganut aliran kebatinan. Dia hanya duduk diam, menerima pelajaran dari dosen, setelah itu pulang. Tapi mahasiswa yang kritis akan menjadi pondasi ketika saudara akan lulus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan seperti yang disampaikan dari narasumber barusan. Apakah ada yang mau menanggapi atau cukup? Baik, cukup. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang terhormat Bapak Miskawi MPD yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Seperti yang telah dipaparkan, mari bersama-sama kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa perjuangan belum usai. Kemerdekaan Indonesia merupakan kunci gerbang kebebasan masyarakat untuk berperan. Pada akhirnya, perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia ada di tangan kita, tangan penerus bangsa. Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Benar-benar untuk kita semua dong. Akhirnya saya Evita Ekawi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.